Langsung pakai saja supaya nggak gitu. Saya tadi udah tenangin ya. Perlu kita kasih. Iya Pak. Itu yang beda gitu dengan jam 11. Sekarang ngantrinya sudah jam 3 ditarakan. Harus kayak penggawa. Hadirin undangan yang dihormati, Gubernur Provinsi DKI Jakarta tiba di tempat acara. Acara pengarahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada jajaran Dinas Kesehatan serta para direktur rumah sakit di Provinsi DKI Jakarta pada hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati, Bapak Sekda, Bapak Askesmas, para direktur rumah sakit, Ikatan Kerjasama seluruh DKI Jakarta, para kepala suku dinas 6 Kota Madya, hadirin yang berbahagia. Kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, sehat, sehingga kita bisa berdiri sehingga bisa hadir di sini dalam rangka mendengarkan pengarahan dari Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang pelayanan kesehatan terhadap pengguna kartu Jakarta Sehat. Bapak Gubernur yang saya hormati, kami laporkan tentang pelayanan kartu Jakarta Sehat adalah sebagai berikut. Setelah diluncurkan pada tanggal 10 November 2013, telah terjadi kenaikan pasien pengguna kartu Jakarta Sehat sebagai berikut. Bulan November 91.393, kemudian bulan Desember 148.459, sehingga total kenaikan yang berobat di rumah sakit adalah 62,4%. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi itu, yang pertama telah diturunkan kelas 2 rumah sakit daerah menjadi kelas 3 rumah sakit daerah sebanyak 381 tempat tidur, sehingga total secara keseluruhan kelas 3 yang ada di DKI Jakarta untuk kartu Jakarta Sehat adalah 4.219 tempat tidur. Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu 119
telah di-launching sejak 1 Maret dan sampai dengan saat ini sudah 43.000 calls yang masuk, dan yang paling tinggi adalah pada saat hari libur Sabtu Minggu, per hari sekitar 8.000 sampai dengan 9.000 calls informasi untuk mencari tempat tidur, critical unit, jenis pelayanan serta penanganan gawat darurat, dan mencari ambulans gawat darurat 118. Kemudian telah juga ditandatangani MOU antara Jamkesda dengan PT Askes untuk melaksanakan kepesertaan verifikasi klaim, sistem online pengaduan layanan, sehingga dengan demikian pembayaran klaim akan lebih mudah dan lebih cepat sampai kepada rumah sakit pengguna pelayanan Kartu Jakarta Sehat. Yang terakhir adalah kerjasama Dinas Kesehatan, FKUI dan RSCM untuk pemenuhan SDM yang berkualitas melalui training, jumlah SDM, serta sistem rujukan antara puskesmas dan rumah sakit. Bapak Gubernur, perlu kami laporkan, per 16 Maret telah tercatat yang mendaftar Kartu Jakarta Sehat di puskesmas sebanyak 599.219 jiwa. Namun kami mohon kepada Bapak Gubernur pengarahan dengan para direktur rumah sakit supaya pelayanan terhadap pengguna Kartu Jakarta Sehat lebih baik, lebih berkualitas, dan dengan demikian umur harapan hidup di DKI Jakarta akan lebih tinggi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan bersama arahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada yang terhormat Bapak Joko Widodo, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekda, Pak Asisten, Esmas, Budi, Kepala Dinas Kesehatan, dan Ibu Bapak sekalian, seluruh direktur direktur rumah sakit baik negeri maupun swasta yang pada pagi hari ini hadir. Saya bawa ke bawah ini biar dekat gitu. Akan jauh sekali. Ketemu aja gak pernah. Begitu ketemu kok jauh. Jadi saya dekatkan di sini biar dekat. Paling tidak badan saya kurus ini biar terlihat oleh Bapak Ibu semuanya. Dan nanti kalau udah ada usulan-usulan menggemukkan badan bisa disampaikan ke saya. Yang pertama, langsung saja. Yang pertama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rumah sakit baik negeri maupun swasta yang telah menangani masyarakat DKI Jakarta, terutama dari keluarga yang tidak mampu. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa Kartu Jakarta Sehat ini diberikan untuk yang miskin plus yang rentan miskin. Karena ada yang menyampaikan yang kaya pun bisa mendapatkan, tapi yang betul adalah yang miskin dan yang rentan miskin. Jumlahnya di DKI Jakarta ini ada 4,7 juta. Jumlahnya luar biasa, hampir separuh dari penduduk kita. Ini yang memang perlu ditangani. Kalau sekarang banyak isu-isu setelah Kartu Jakarta Sehat keluar,
isunya manajemennya masih belum baik. Isunya lagi, mungkin ini bukan isu, mungkin juga benar, bayar tagihannya masih lama. Saya nggak ngerti yang salah siapa, sehingga warganya yang jadi korban. Kalau warga yang jadi korban enggak, hanya karena molor, masa warga jadi korban enggak. Kemudian Jakarta Sehat tanpa infrastruktur yang siap. Pertanyaan saya adalah, kalau kita nunggu siap, apakah kartu Jakarta Sehat ini diundur saja? Artinya lagi apa? Apakah masyarakat yang sakit, yang miskin sakit itu tidak mempunyai harapan lagi untuk mengobati dirinya sehingga menjadi sembuh? Sehingga ini kartunya Jakarta Sehat nggak usah lah nunggu rumah sakit ruangannya cukup, nunggu rumah sakit apanya ICU-nya cukup, nunggu rumah sakit NICU-nya cukup. Apakah harus seperti itu? Ada masyarakat yang ada di bawah, banyak sekali yang menunggu. Dan saya lihat sendiri di lapangan seperti itu, di kampung seperti itu. Sakit tapi diam saja di rumah karena tidak mempunyai kemampuan. Sehingga kenapa KJS ini bludak? Karena masyarakat ada hope, ada harapan akan ditangani oleh rumah sakit. Sehingga pertama kali tadi yang saya sampaikan adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mengelola, memanage warga ini agar mereka tertangani. Kalau ada 1-2 yang karena rumah sakit itu penuh sehingga mereka terpaksa harus menunggu kamar, saya cek di lapangan, sehingga mereka ada yang tidak ditangani, ya memang karena kamarnya penuh. Tetapi bahwa manajemen kamar penuh ini perlu kita tangani, ya, akan kita perbaiki, akan kita benahi. Tetapi kalau menyalahkan KJS-nya, saya sampaikan, salah yang menyampaikan itu. Kalau yang menyampaikan rumah sakitnya keliru, salah. Karena saya lihat sendiri, mungkin dulu hanya menangani sehari 100, sekarang bisa menangani sehari 200. Karena ada hope dari masyarakat yang ingin kesehatannya ditangani oleh rumah sakit. Jadi isunya jangan dibulak-balik. Kalau isunya dibulak-balik, kasihan rumah sakit, kasihan masyarakat. Kalau ada memang yang masih perlu diperbaiki, ya akan kita benahi. Kalau masih ada yang kurang dan itu kita koreksi untuk kita perbaiki, ya akan kita koreksi, akan kita perbaiki. Tapi jangan sampai dokter-dokter yang sudah bersusah payah, kalau dulu hanya ngerjakan 100, sekarang menangani sampai 200, kemudian hanya dimarahi oleh kanan kiri. Terus itu yang saya nggak terima. Tapi kalau ingin kita perbaiki, ya, ingin kita benahi, ya, manajemen yang belum baik itu. Karena kalau KJS-nya kita undur, yang meninggal tidak hanya 1-2, bisa ribuan, tapi tidak pada posisi penanganan ditangani di rumah sakit, di rumah, jadi kayak biasa saja. Padahal itu nggak biasa menurut saya. Karena negara itu harus hadir, pemerintahan harus hadir menangani itu. Hanya media kan nggak melihat dari rumah ke rumah, berapa yang nggak tertangani, berapa yang meninggal enggak.
Tapi begitu di rumah sakit kan menjadi sangat menarik, nggak apa-apa, dan kita terbuka kok kalau ada kekurangan. Tapi yang paling penting kita perbaiki. Jadi kalau ada menyampaikan kita lemah dalam perencanaan, ini sistem ya, terus akan kita perbaiki. Tapi bahwa itu akan kita pakai untuk menyelesaikan masalah-masalah di lapangan, masalah kesehatan masyarakat, ya itu yang kita inginkan. Perbaikannya apa? Yang pertama, nanti sistem rujukan ini akan kita buat 3 tahapan. Dari puskesmas, rujukannya ke rumah sakit daerah. Rumah sakit daerah baru nanti masuk ke swasta kalau memang penuh. Dan jangan sampai nantinya puskesmas merujuk seenaknya, sehingga rumah sakit penuh semuanya. Sakit paru, rujuk ke rumah sakit. Sakit hanya batuk, rujuk ke rumah sakit. Sakit hanya pilek, rujuk ke rumah sakit. Tidak seperti itu. Rumah sakit itu ada bagiannya, levelnya mengerjakan di tingkat keparahan seperti apa itu ada. Nanti dinas kesehatan yang akan mengerjakan. Ini sistem rujukannya akan kita perbaiki lagi. Artinya apa? Bahwa puskesmas ini akan menuju ke RSUD, RSUD kemudian ke rumah sakit swasta. Artinya rumah sakit swasta ada di lapis ketiga setelah RSUD. Dan semua rujukan dari puskesmas arahkan ke RSUD dulu, baru kemudian di rumah sakit swasta. Kemudian yang kedua, ini perbaikan yang akan kita lakukan. Akan ada audit medis dan audit rujukan. Artinya apa? Kita nanti akan mengaudit atau menerima laporan dari rumah sakit. Pak, ini masih ada puskesmas dari sebuah wilayah misalnya. Ini masih Pak, sakit panu saja dirujuk ke rumah sakit kita. Ini puskesmasnya yang nanti akan kita panggil. Audit lagi, ada bertumpuk-tumpuk, misalnya dari satu puskesmas seperti itu ya, puskesmasnya yang akan kita. Sehingga kewalahan tidak berada di rumah sakit. Ini menjadi barier pertama, itu ada di puskesmas. Sehingga audit medis, audit rujukan ini akan segera akan kita kerjakan untuk memantau kesulitan rumah sakit dalam rangka efisiensi rujukan. Kemudian ini tadi yang saya sampaikan di depan mengenai pembayaran juga sama. Nanti dinas kesehatan yang akan menyiapkan aplikasi tagihan online. Maksimal nanti di bawah 12 hari. Target kita maksimal di bawah 12 hari. Kalau tagihannya tagihan tulisan seperti ini, keliru, kembalikan lagi. Keliru, kembalikan lagi. Berjalan ini bisa berminggu-minggu. Kalau online udah tulis, ya kan, kirim, keliru, langsung merah pasti. Hanya di delete, perbaiki lagi, kirim, Bank DKI sudah transfer. Akan lebih memudahkan. Ini sistemnya baru disiapkan nanti dinas kesehatan yang menyiapkan. Kenapa tepuk tangan? Senang dibayar cepat. Dan duitnya ada, gitu. Duitnya di APBD itu ada. Hanya sistem verifikasi ini yang memang memerlukan waktu. Nah ini yang mau kita perbaiki itunya. Sehingga nanti dari Dinas Keuangan, dari Bank DKI itu bisa transfernya cepat.
Kita ngerti kesulitan-kesulitan itu. Tapi memang sistem ini kan juga perlu dipersiapkan. Jadi setuju semuanya dibayar di bawah 12 hari. Memang ini yang kita perbaiki. Beda kalau kita nggak punya uang, ya kan? Kita hanya alasan, dan uangnya ada, duitnya ada. Ini hanya cara cepat yang akan kita pakai. Ini zamannya sudah, eranya sudah era IT seperti ini, kita masih pakai cara-cara lama. Dan yang keempat, ini kita harapkan nanti, karena sekarang yang RSUD kan yang kelas 2 sudah dipotong menjadi kelas 3. Sekarang ada tambahan 381 kamar. Yang untuk kelas 3 ini juga tambahan yang besar sekali. 381 kamar itu gede banget. Ini kalau rumah sakit sudah ada berapa rumah sakit ini, tambahan kamar sebanyak itu. Gede banget, 381. Tapi saya juga minta agar rumah sakit swasta itu juga bersedia membuat paling tidak juga 70% kelas 3. Dengan catatan yang nanti rumah sakit itu punya kelas 3-nya kira-kira 70% akan kita beri insentif penambahan untuk dukungan pembelian alat kesehatan kan kita berikan. Tapi ya cek dulu kelas 3-nya berapa. Dan yang kedua juga akan kita berikan, kalau gedungnya mau ditambah ke atas sehingga dibutuhkan penambahan KLB untuk ke atasnya. Kalau dulu nggak boleh, kalau ini silakan dan nggak usah bayar denda. Kalau dulu bayar dendanya gede, ini nggak usah, silakan naik, tapi kelas 3 70%. Ya mesti rumah sakit memberi apa, rumah sakit swasta memberi apa, ya kan? Kita juga memberikan insentifnya kan, sama-sama untuk masyarakat. Ini untuk masyarakat, bukan untuk gubernur, untuk masyarakat. Kemudian juga yang tadi yang fasilitas hanya 2 tadi. Yang kelima, ini puskesmas ya. Tadi masalah rujukan lagi. Puskesmas ini sebagai gate, pintu masuk rujukannya ke rumah sakit daerah, penuh masuk ke rumah sakit swasta. Jadi tanpa rujukan puskesmas agar ditolak. Ini sistem yang harus kalau enggak nanti kecuali, tapi dengan kecuali, ini kan sudah standar. Situasinya darurat kecelakaan misalnya, sakitnya parah, ini beda. Ini sistem rujukannya itu betul-betul, ini bariernya ya ada di sini. Dirujukan. Kalau sistem rujukannya bagus, saya kira rumah sakit juga tidak akan kewalahan seperti sekarang ini. Dan yang terakhir mengenai nomor 119, saya lihat yang swasta besar sudah bisa, tapi yang swasta kecil ini budenya, mungkin sistem ini bisa dibantu karena memang memerlukan peralatan yang harus di sana. Dan biasanya warga yang tidak mampu itu larinya ke swasta yang kecil.
biasanya karena mereka berada di dekat lingkungan kawasan-kawasan umum. Ini juga untuk 119-nya tolong yang di rumah sakit kecil ini bisa dibantu dari Dinas Kesehatan untuk pembelian sistem dan peralatan yang harus ditaruh di sana. Sehingga nanti semuanya sistem ini berjalan dan kita ingin DKI Jakarta ini menjadi contoh semua sistem yang berkaitan dengan kesehatan. Baik kartu Jakarta Sehatnya, baik rumah sakitnya, baik sistem rujukannya, baik sistem online untuk tagihannya, baik sistem yang 119-nya ini kita siapkan. Memang ini belum bergabung semuanya, sehingga pada kesempatan yang baik ini saya mengajak Ajib untuk ikut di 119, biar semuanya nanti informasi itu bisa diberikan kepada warga dengan cepat. Mana yang penuh, mana yang masih kosong, bisa diinfo langsung kepada masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terakhir, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Ibu dan Bapak sekalian yang sudah memberikan yang terbaik pada masyarakat DKI, dan saya selalu kalau ke rumah sakit melihat mereka antri di depan, hampir saya pastikan 100% mengucapkan terima kasih karena ada kartu Jakarta Sehat, dan mereka saya tanya sudah dilayani baik di rumah sakit. Memang ada yang ngantri, Pak, saya tadi sudah ngantri sejak jam 4 pagi. Ini jam 11, saya sudah dapat kamar, tapi kamarnya masih nunggu 2 hari lagi. Mereka sudah senang. Tapi ya apapun kamarnya penuh. Artinya mereka mengucapkan terima kasih tulus, senang. Dan sekali lagi ini adalah moga-moga menjadi amal baik kita semuanya. Dan sekali lagi apa yang masih kurang akan kita koreksi, terus kita evaluasi, apa yang masih harus dibenahi ya kita perbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kan Pak tadi. Ini baru disiapkan. Makanya tepuk tangan. Bapak banyak kenapa tepuk tangan senang. Terima kasih. Nanti kalau ada keluhan-keluhan dari Mas Sigit juga disampaikan ke kita. Iya, semoga kita sama-sama lancar lah. Ya, kira-kira yang bisa masuk ke sistem karena apa? Sama-sama lancar, sama-sama enak kan bisa. Iyalah, kita intinya juga sama-sama enak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Apa? Mengenai call center 119, kalau ternyata ada pihak rumah sakit yang tidak setuju atau tidak mau bergabung? Ya memang gini, ada kondisi-kondisi rumah sakit tidak mampu untuk menyiapkan peralatannya, sehingga tadi saya sampaikan untuk dibantu dari Dinas Kesehatan agar ini 119 ini bisa jalan, atau mungkin dari dinas yang lain, saya belum ngerti nanti ini untuk anggaran Pak ya diarahkan agar ini semuanya terbantu, karena yang gede-gede bisa, tapi yang kecil justru yang banyak pasien dari keluarga tidak mampu yang rumah sakit kecil gitu. Kira-kira memonitoring rencana perbaikan itu gimana Pak caranya? Apanya? Memonitoring ini semua kan perbaikannya banyak nih, mulai dari rujukan, tadi call center tadi, terus ya, kita dapat tadi seperti tadi yang saya sampaikan tadi, karena memang kita punya tim. Kalau nggak punya tim nggak mungkin ngerti ada masalah-masalah rujukan, masalah-masalah apa yang berkaitan dengan pasien, masalah-masalah yang kekurangan kamar. Setiap hari ada yang di bawah yang memonitor terus, memantau terus. Prediksi mengurangi lonjakan berapa? Prediksinya akan mengurangi lonjakan pasien. dengan ada perbaikan sistem rujukan itu Pak? Perbaikan sistem itu. Ya nanti dilihat
prediksi. Komitmen rumah sakit swasta untuk kartu Jakarta Sehat ini bagaimana? Komitmen rumah sakit swasta dalam kartu Jakarta Sehat ini Ya baik, dukung. Ini tadi diundang ya datang semuanya, baik. Hanya keluarnya tadi masalah apa? Masalah pembayaran. Tapi ini kan memang sistemnya dimanapun kayak gitu itu verifikasi di apa di yang namanya apa pemerintahan itu ada prosedur yang diikuti. Kalau ditabrak nanti menjadi masalah. Urut itu ini sampai terakhir keliru, kembalikan lagi urut lagi. Lama. Sehingga sistem ini yang mau kita bangun dengan tagihan online. Tagihan online itu akan berjalan kapan, Pak? Ini baru disiapkan. Segera mungkin sebulan lah. Nanti saya ngomong awal April nanti. Targetnya awal April, tapi kita ngomong sebulan aja lah. 12 hari ya, Pak ya? 12 hari. Ini sistem-sistem yang harus kita perbaiki. Jadi jangan kita ini kalau boleh ngomong KJS ini sistem yang nanti yang pertama tagihan online, kemudian sistem rujukannya juga akan tersistem dengan baik. Nanti bisa dipakai lah yang lain. Pak, sebenarnya sakit apa sih Pak yang harus ditangani oleh KJS sendiri kalau misalnya sakit yang disebabkan oleh kecanduan rokok? Kecanduan rokok bisa Pak, apakah perokok boleh menggunakan KJS Pak? Karena itu kan sifatnya non medis Pak. Rokok dan alkoholik Pak. Itu kan juga penduduk DKI. Dan ini kan tadi ada setengah dari penduduk Jakarta sendiri yang kayak keluarga miskin. Sebenarnya dari 4 juta itu sudah berapa banyak Pak dari yang menerima KJS sendiri? Nah, ini sistem kita ini sekarang kan kalau dulu awal kita memberikan. Kalau yang sekarang sistem yang sekarang ini kan yang sakit di puskesmas yang diberi itu. Bukan kita datangi mereka satu ini tidak itu. Jadi sistem ini berdasarkan dari puskesmas yang didatangi warga yang sakit, kemudian dikeluarkan kartunya. Kedepannya ada sanksi yang tegas nggak sih Pak buat rumah sakit sendiri? Kayak kemarin tuh misalnya dia rencana ada yang meninggal, bocah tinggal itu ada sanksi yang tegas nggak sih? Itu Menkes. Yang masalah juga itu Pak, Perokok tetap boleh pakai KJS ya Pak? Perokok tetap boleh pakai KJS. Perokok tetap boleh pakai KJS. Tapi dia miskin. Iya Pak, tetap boleh. Nah, kalau miskin gimana? Alkoholik Pak. Sudah ada perbaikan nantinya, tapi ada penolakan misalnya dari rumah sakit yang sebenarnya ada kamar. Apa? Bisa. Kalau misalnya sudah ada perbaikan, namun misalnya nanti ada penolakan, apakah ada sanksi? Nanti sanksinya dinas kesehatan lah atau di Kemenkes ada semuanya aturan mainnya, tanya saya nggak hafal. Apa di luar KJS nih Pak? Kan kemarin Pak menjadi jurkam dari Pilgub Jateng nih Pak. Apanya? Jawa Tengah nih Pak. Ini masih Juru kampanye. Jurkam itu apa? Jurkam itu apa? Juru kampanye. kampanye. Ngapain? Ini kan dua ini kan kalah nih Pak kemarin nih Jawa Tengah sama Sumatera Selatan Utara. Masih tetap Masa kalau ditanyakan saya? Enggak untuk yang di Jawa Tengah Pak. Apanya? Untuk yang di Jawa Tengah biar nggak terulang lagi kekalahan. Saya itu diminta, diundang oleh teman-teman baik saya. Saya datang setengah hari saja. Nggak mau, pada waktu di DKI saya dibantu banyak. Pak, Kalau menolak datang gitu Pak menjadi jurkam itu ada sanksinya nggak sih? menolak gimana? Ada sanksi, diundang sama temen. Siapa yang mengharuskan? Ini diundang oleh teman, diminta oleh teman karena dulu juga bantu di DKI waktu saya pilkada ya. Dibantu hanya setengah hari saja kok. soal ini Pak, pembangunan jalan layang non-tol nih Pak, kan itu mempengaruhi ekonomi bisnis yang ada di daerah situ Pak. Gimana Pak? Tahu. Di luar konteksnya Itu sangat berpengaruh Pak, sedangkan kemacetan juga ada. Saya nggak tahu. Kan masih ada kajian, ada penelitian, ada semuanya kan. Kira-kira gimana tuh Pak? Ya nggak tahu. Reklamnya bagaimana? Sorry. Bapak sama beberapa reklamnya di Jakarta Pak. Yang kemarin ada di pemukiman di Pedongkelan itu statusnya bagaimana? Tahu? Ya tahu. Ya tahu.
Ini belum turun bang. Ya masa sampai sedetail itu ya, saya mau tiap ada kebakaran, pendongkelan, nanti Kan bakaran itu kebakaran. mempengaruhi ekonomi Pak secara Ya tapi harus ada kajian, ada penelitian. Jadi saya jawab saya nggak tahu, belum ada penelitian dan kajian. Iya, Masa yang dijawab, itu yang Kampung Melayu. saya jawab belum ada kalkulasi ekonominya, nggak mau. Kedepannya maunya gimana Pak? Ya ada kajian. Oh, nanti Pak, di luar konteks lagi nih Pak, pendapat Bapak gimana Pak mengenai tanggapan dengan adanya cawapres Bapak dicalonin, gimana? Apa? Calonin apa? Dari LSI itu Pak, iya. Gimana? Ini sama Ical Pak. Nama bapak kan Pendapat Bapak sebut-sebut. gimana? Di? Ical, Berizal Bakri Pak. Saya rank, Cawapres Pak, enggak, saya rankingnya berapa kalau di survei itu? Ranking satu Pak. Hah? Ranking satu banyak Pak. Masa ranking 1 jadi cawapres? maunya jadi presiden. Berarti capres ya pak? Siapa? Ini guyonan. Wah, nanti ditulis. Ini guyonan. Maunya jadi Ya apa? kan? Jadi gimana Pak pendapat Ini Bapak? guyonan. Ini loh. Apa? Saya kan sudah saya sampaikan. Saya ini mau ngurus rusun, macet, banjir, ya kan? Kartu Jakarta Sehat, kartu Jakarta Pintar itu aja urusan saya. Tapi, tapi saya sampaikan. Masa ratingnya tinggi, jadi cawapres. Guyonan. Ini guyonan. Tapi kalau misalnya ada harapan bisa ya Pak? Berarti apa langsung jadi ke presiden aja Pak? Apa langsung presiden aja? Mau jadi apa ini satu aja langsung? Apanya? Gimana nih sudah di bolak-balik, saya ini mau, sudah saya jawab, saya mau ngurus rusun, Kan bisa ngurus rusun juga, ngurus Pak. Ciliwung, ngurus Kali Pesanggerahan, ya kan? Tapi harapan Rusun tingkat kedepannya nasional ada ya, lagi Pak? nanti. Depannya masih mungkin ya Pak? Mungkin nggak pak? Rusun tingkat nasional. Mungkin kan ya Pak? Ngurus banjir, Banjir nasional lagi pak. 2014 nih Pak. ada saja. Tapi ada niatan nggak Pak? Apanya? Ada niatan? Gimana sudah dijawab bolak-balik, jawaban saya tetap itu aja. Tapi tadi guyonannya gitu. Makasih ya Pak. Masa Masa apa nih pak? Ini menurun sedap adanya pembangunan jalan layang nontol. ya ada kajian lah, jangan. Kajian aja ya Pak. Mesti ada kajian.